Swastiastu, nama saya Ayu Erlang Kirana. Pada kesempatan ini saya akan mencoba meresum materi pengantar hukum Indonesia. Istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara hukum atau secara garis besar tentang hukum Indonesia. Salah satu tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah untuk mengetahui macam-macam hukum Indonesia, untuk mengetahui perbuatan, apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta diperbolehkan dalam hukum Indonesia, untuk mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dari masa VOC hingga masa Jepang. Yang kedua itu periode setelah kemerdekaan dari masa Undang-Undang Dasar 1945 hingga masa amandemen 21 Oktober 1999 hingga sekarang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut adalah tata urutan sumber-sumber hukum di Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga itu peraturan pemerintah. Macam-macam sistem hukum yang hidup dan berkembang pada negara-negara pada saat ini, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Sakon, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, serta sistem hukum sosialis. Pembagian hukum berdasarkan kriterianya dapat dibedakan sebagai berikut. Menurut sumbernya, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Menurut waktu berlakunya, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam. Berdasarkan pada penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik dikenal sebagai berikut, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum acara. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur susunan atau tata suatu negara tertentu. Objeknya yaitu negara. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, yakni mengenai struktur dan unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahnya. Bentuk negara dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk pemerintahan ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi bentuk pemerintahan monarki dan republik. Dijelaskan juga ada dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlemen. Administrasi negara adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan atau administrasi yang baik, yaitu asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan, asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat yaitu magi atau animisme, agama, kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum, hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dalam suatu penderitaan dengan tujuan mengatur masyarakat sedemikian rupa hingga hak dan kepentingan masyarakat dapat terjamin. Asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, nasional aktif, nasional pasif, asas universalitas. Teori hukum pidana ada tiga, yaitu teori mutlak, teori relatif, dan gabungan. Hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Demikian dan terima kasih.